Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati para pemirsa di rumah, bapak-bapak, ibu hadirin di rumah aja. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu lagi di dalam pengajian dalam rangka meraih berkah Ramadan yang diselenggarakan oleh Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. Alhamdulillah, senang sekali kesempatan ini saya mendapat kesempatan untuk yang kesekian kalinya, dan seperti yang kemarin, mari kita melanjutkan pengkajian kitab Mabadi' Khair Ummah. Ya, kita sudah masuk pada tema yang ketiga, yaitu tentang tawadhu. Kemarin kita sudah belajar tentang definisi tawadhu, bahwa tawadhu adalah kerelaan kita menempati posisi atau kedudukan yang lebih rendah dari yang semestinya, karena kita ingin menghormati yang lain, karena kita ingin memberikan penghormatan itu, penghargaan itu kepada yang lain. Itu namanya tawadhu. Kita juga sudah mengkaji bahwa yang namanya tawadhu itu sikap di antara tiga sikap, ya, di antara dua yang lain. Jadi ibaratnya tawadhu ini ada di tengah, di antara sikap sombong. Sikap sombong yaitu sikap menganggap dirinya lebih dari yang sepatutnya, dari yang seharusnya. Ini namanya sombong. Sedangkan sikap yang ketiga adalah sikap rendah diri. Ad-di'ah yang kita maksudkan adalah orang ini tidak menempatkan dirinya pada sepatutnya, dan gara-gara itu dia dicela. Dia mendapatkan celaan dari orang lain. Itu namanya kalau bahasa Arabnya ad-di'ah. Jadi ada tiga sikap: ad-di'ah, rendah diri; ada tawadhu, rendah hati; ada sombong, yaitu menganggap dirinya lebih dari yang sepatutnya. Itu kita sudah belajar. Demikian juga kemarin kita sudah belajar tentang tawadhu. Itu bermula dari kesadaran diri kita itu siapa. Saya itu siapa? Di atas saya itu Gusti Allah. Gusti Allah itu siapa? Zat yang maha kuasa, zat yang maha mengetahui, maha melihat, dan seterusnya. Di samping itu kita juga merasa ada orang lain, karena kita tidak mungkin hidup sendirian. Kita tidak mungkin hidup di dunia ini tanpa yang lain. Oleh karena itu kita memberikan penghargaan kepada yang lain. Itulah awal mula dari sikap kita untuk bertawadhu, melakukan merendahkan diri kita. Karena apa? Karena ta'ziman, memberikan penghargaan kepada yang lain. Kita juga sudah belajar tentang anjuran dari Quran maupun hadis terkait dengan tawadhu. Dan sekarang marilah kita melihat bagaimana para kiai, para ulama, Kanjeng Nabi, ya, terkait dengan sikap tawadhu ini yang kemudian sampai riwayatnya pada kita semua. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawadhu min abraz akhlaqir rasul. Tawadhu ini salah satu perilaku Kanjeng Nabi yang paling kelihatan. Itu adalah sikap Nabi untuk rendah hati. Kemarin kita sudah belajar bahwa Allah memerintahkan kepada Kanjeng Nabi untuk bersikap tawadhu, bahkan kepada kita semua, pada umat
beliau. Ya, Nabi itu orang yang paling kelihatan sekali tawaduk beliau. Kita lihat, faminan namadzij allati tadullu ala tawadhu'ihi sallallahu alaihi wasallam anna sayyidata Aisyah radhiyallahu anha su'ilat maka nabiyyu yasna'u fi ahli. Bagaimana contohnya ketawaduan Kanjeng Nabi? Contohnya adalah pernyataan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhuma. Ya, Sayyidah Aisyah ditanya, maka Nabi yasna'u fi ahli. Kalau Nabi kalau di rumah ngapain? Nabi itu kalau di rumah ngapain? Faqalat kana fi mihnati ahli. Kalau Nabi di rumah, Nabi itu ngerjain tugas-tugas rumah. Kalau di rumah, Nabi itu ngerjain tugas-tugas rumah. Apa tugas rumah? Ya nyapu, ya ngepel, ya nyetrika, ya asah-asah, ya berarti bantu-bantu, ya masak. Ini tugas-tugas ke rumah tangga, dan itu dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin ummah, pemimpin keluarga, teladan luar biasa. Ini menunjukkan sikap rendah hati beliau, ya, memperlakukan istri-istrinya, memperlakukan anak-anaknya dengan sedemikian rupa, teladan yang luar biasa. Memberikan pertanyaan kepada kita, apakah kita sudah seperti itu? Ataukah kita, Masya Allah, memberikan tugas-tugas itu kepada istri kita dan kita tinggal main dolanan remote atau bahkan dolanan game? Na'udzubillah min dzalik. Mari kita lihat diri kita. Ya. Fa idza hadaratis shalah qama ila shalah. Nabi itu kalau di rumah pokoknya ngerjain tugas-tugas rumah. Nah, kalau kemudian azan sudah ada waktunya sholat, beliau kemudian pergi ke masjid. That's all. Itu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan kita semua, khususnya bapak-bapak? Bagaimana Mas Imada, bantu ibunya apa tidak di rumah? Ya Allah Gusti. Mari, ini menjadi sikap rendah hati kita. Bentuknya adalah, ini Kanjeng Nabi aja begitu, Masya Allah. Wa min su'a, itu kan Nabi, ya, jenengan mesti begitu. Kalau dikasih contoh Nabi, bah itu kan Nabi, itu kan dapat wahyu, itu kan mukjizat, senangnya gitu. Nah, sekarang kita contohkan bagaimana para sahabat yang bukan Nabi, manusia seperti kita biasa, katakanlah begitu. Wa min su'ari tawaddu'is sahabah wassalihin. Contoh dari tawaduknya para sahabat dan orang-orang yang saleh. Anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qad hamila ad-daqiq ala dhahri wa dhahaba bi ila baiti imra'atin la tajidu aman li atfaliha al-yatama. Sayyidina Umar, khalifah Sayyidina Umar itu membawa sendiri gandum yang dia berikan kepada orang yang butuh. Ini kalau di film yang itu, film pagi itu Umar, itu kita tahu Sayyidina Umar itu sama sahabat yang lain. Sahabat yang lain pengawalnya dibilang, ini tak bawain. Oh enggak usah, ini biar saya. Kalau saya, biar yang bawa biar saya. Nah, supaya nanti di hari kiamat, Masya Allah, saya tidak dibebani dengan yang begini-begini. Jadi dibawa sendiri, meskipun yang mestinya beliau sudah cukup tua, dibawa sendiri, sudah diberikan kepada itu wanita yang bersama anak-anaknya itu, ya. Tidak cukup di situ, asy'alan nar, beliau menghidupkan api dan memasak itu gandum, wadhala yanfahu hatta nadajat ta'am, sehingga sampai mateng, walam yansarif hatta akalal atfal wasyabi'u, sampai anak-anak itu kemudian kenyang. Beliau tidak bertolak dari situ, beliau nunggoni. Jadi bukan hanya membawakan, tetapi juga memasakkan dan memastikan semuanya baik-baik saja, karena ini rakyat beliau luar biasa.
teladan kepemimpinan dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Beliau tidak mengawa, aku iko pemimpin, aku iki kepala negara. Enggak. Luar biasa. Nggih. Hikayatun, cerita lagi, ini masih sahabat Umar. Yuhka anna rajulan min biladil Furs jaa bi risalatin min Kisra. Ada utusan dari Kisra. Kisra itu gelar raja Persia. Persia itu ya di Iran kan. Malikul Furs. Dia bawa surat dari Kisra ke ilal Khalifah Umar, ke Khalifah Umar, Amirul Mukminin. Jadi dari raja Persia ini bawa surat kok lewat utusan. Wa hina madakhala al-Madinah sa'ala an qasril khalifah. Ketika sudah sampai Madinah, utusan dari Raja Kisra ini tanya, ya mana istananya Khalifah Umar mana? Fa'akhbaruhu bi annahu laisa lahu qasrun. Wah, beliau nggak punya istana. Sahabat Umar nggak punya istana Khalifah. Fata'ajjaba ar-rajulu bidzalik. Orang tadi takjub, kok bisa ya? Wa kharaja ma'ahu ahadul muslimin liyurshidahu ila makani. Dia kemudian disertai oleh seorang petunjuk, seorang muslim untuk bisa sampai ke rumahnya. Wa bainahuma yabhathani anhu fi dhawahil Madinah wajada rajulan na'iman tahta syajarah. Keduanya kemudian mencari-cari di sudut-sudut kota Madinah. Loh kok enggak ketemu-ketemu, gitu. Wah, ternyata beliau menemui ada seorang tidur di bawah pohon. Na'iman tahta syajarah. Faqala al-muslim li rasul Kisra. Kemudian orang muslim yang menyertai utusannya Kisra ini ngomong sama si utusannya, hadza huwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Itu yang tidur itu. Yang tidur itu Khalifah Umar. Itu yang tidur itu Khalifah Umar gitu. Fastada ta'ajjubur rajul min khalifatil muslimin alladhi khada'at lahu mulukul Furs war Rum. Bagaimana dia tidak heran, seheran-herannya. Dia takjub, setakjub-takjubnya. Ini orang khalifah ini berhasil mengalahkan Romawi dan mengalahkan Persia. Romawi dan Persia waktu itu ibaratnya sekarang itu Amerika dan Cina. Jadi adidaya, ya, dan dikalahkan oleh Khalifah Umar. Dan Khalifah Umar tidur di bawah pohon, luar biasa, nggak punya istana. Tsumma qala ar-rajul, kemudian orang ini sowan kepada sahabat Umar dan dia ngomong gini, hakamta fa'adalta fa'aminta fanimta ya Umar. Wah, Masya Allah, hebat jenengan Pak Umar. Jenengan memerintah dan jenengan memerintah dengan adil. Oleh karena adil jenengan merasa aman, dan karena jenengan merasa aman jenengan bisa tidur sendirian di bawah pohon tanpa ada yang ganggu, tanpa ada jenengan merasa khawatir apapun. Jenengan tidur nyenyak. Hebat sahabat Umar, Masya Allah. Ini kenapa? Betapa tawaduknya Khalifah Umar, ya, meskipun beliau dengan kehebatannya ya, memimpin kaum muslimin sesudah sahabat Abu Bakar, ya, dan beliau berhasil sampai dominan menguasai Romawi dan Persia, tetapi beliau masih dalam keadaan yang bersahaja. Kita lihat lagi contoh wayuhka anna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu kana yahlibu al-ghanam li ba'di fatayatil Madinah. Sahabat Abu Bakar, ya, sahabat Abu Bakar itu dikenal orang yang suka memberi susu kambing kepada wanita-wanita Madinah, khususnya rondo-rondo, ya, khususnya wanita-wanita yang sudah papa. Ini Khalifah Abu Bakar. Falamma tawallal khalifah, ketika sahabat Abu Bakar ini menjadi khalifah, beliau menjadi pengganti dari Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalat al-fatayat, orang-orang yang tadi ngomong gini, laqad asbahal han khalifatan wa la yahli balana. Wah,
Abu Bakar sudah jadi khalifah. Gak mungkin dia mau memerah susu untuk kita, ngasih susu lagi, gak mungkin dia. Tapi lakinnahu istamarra ala musa'adatihi lahunna walam yataghayyar bisa babi mansabil jadid. Tidak, ternyata sahabat Abu Bakar tetap saja ya memberikan susu kambing kepada wanita-wanita rondo-rondo itu ya, meskipun beliau pangkatnya sudah menjadi pemimpin kaum muslimin. Subhanallah. Ya, contoh teladan yang luar ya. Jadi memang kehidupan para sahabat, kehidupan khalifah kalau dipikir hari ini itu seperti dongeng, sangat susah dicontoh. Apalagi Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang para sahabat bisa begitu adalah sebab bimbingan, arahan dan pengajaran dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Ya, ini contoh-contoh ketawaduan dari para sahabat. Sekarang kita lihat, nah itu karena sahabat, ya, senengan ngeyel gitu ya. Toh. Sekarang mari kita lanjutkan. Kita contohkan, bukan sahabat lagi. Faidatun yurwa annal khalifah Harun al-Rasyid. Sekarang khalifah Harun al-Rasyid. Khalifah Harun al-Rasyid itu puncak peradaban Islam, tertinggi pada khalifah Harun al-Rasyid. Katakanlah beliau waktu itu sudah menjadi Amerikanya atau menjadi Cinanya. Karena apa? Sudah menjadi pemimpin dunia. Pusat peradaban manusia ada di Baghdad waktu itu. Ya. Jadi beliau sudah punya istana, ya, sudah punya macam-macam ini karena khalifah sudah Masya Allah, ya, Khalifah Harun al-Rasyid. Suatu ketika khalifah ini bilang begini kepada salah seorang pembantunya. Uridu aliman ustafadu minhu. Coba ya, carikan orang alim, carikan guru, saya mau belajar kepada dia. Khalifah pengen belajar kepada guru. Suatu kerendahan hati yang luar biasa. Fadhahaba al-murafiq ilal Imam Malik. Kemudian orang yang disuruh ini kemudian datang ke Imam Malik. Faqala lahu innal khalifah yatlubuka. Utusan ini bilang kepada Imam Malik, Pak Malik, khalifah ini mencari panjenengan. Ya, maksud jenengan didhawuhi sowan ke khalifah. Didhawuhi sowan ke keraton, ke istana. Faqala lahu, Imam Malik berkata kepada utusannya tadi, qul li Harun, ngomong ya ning Harun. Bilang sama Harun, al ilmu yu'ta walayati. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu itu mendatangi. Enak aja. Sing duwe ilmu sapa? Dekne sing kepengin sapa? Nek dekne pengen sinau, yo dekne kudu teko rene. Kalau dia pengen belajar, dialah yang harus ke sini. Enak aja. Al ilmu yu'ta. Ilmu itu didatangi. Walayati, ora kok ilmu itu mendatangi. Ini konsepnya sebenarnya. Jadi kalau kita belajar, kita datang ke guru, bukan guru yang privat, guru yang datang, keliru. Inilah berkahnya nggak ada ilmu hari ini. Karena pengennya privat, kita pengennya didatangi, enak aja. Enggak. Al ilmu yu'ta. Ilmu kalau mau dapat ilmu, sowan sini, deprok, enak aja. Falamma qila terus, oke. Nah, terus disampaikan kepada Khalifah Harun. Falamma qila li Harun hadzal kalam. Qala, Pak Harun, ini Imam Malik enggak mau datang ke sini. Gitu. Gimana katanya? Katanya kalau jenengan pengen belajar, jenengan yang datang ke Imam Malik, bukan Imam Malik yang datang ke sini. Enak aja. Oh, enggak pakai enak aja itu. Cocok nanti pengawalnya. Qala, ternyata Khalifah Harun bilang gini, sodako. Betul Imam Malik. Betul kalau begitu. Nahnu nakti. Oke, kami yang datang, kita yang datang ke sana. Ini bentuk
tawaduknya Khalifah Harun Ar-Rasyid juga. Terus qala lahu aidan wa qul lahu, Imam Malik ternyata juga bilang kepada utusannya ini, ngomong ya sama Harun, kalau mau ke sini ya toh, tidak boleh dia terlambat terus kemudian enak aja datang terus kemudian minta di depan. Kalau terlambat dia duduk di belakang, harus duduk di belakang. Enak aja, nggak ada kita menyediakan khusus-khusus. Terserah. Kalau mau datang, kalau terlambat silakan nanti di belakang. Nah, qul lahu annani la asmahu lahu bi takhatti riqabir nas. Enggak boleh dia datang terlambat terus kemudian datangnya terus kemudian, enggak boleh. Ini, katakan gitu. Faqala lahu shadaq. Oh, Harun Ar-Rasyid kemudian, oh betul. Oke, siap. Dia nggak mau terlambat. Falamma wasala al-khalifah ilal masjid wada'u lahu kursiyan fakhman jalasa alaih. Ya toh, sebelum khalifah datang, wah pengawalnya sudah menyiapkan kursi besar di samping kursinya Imam Malik ya, disiapkan kursi besar untuk Khalifah Harun Ar-Rasyid. Nah, yes. Faqala Imam Malik, man tawaddu'a lillah rafa'ah. Sudah datang Khalifah Harun Ar-Rasyid, duduk di situ, petangkring juga di situ. Yes. Khalifah apa? Imam Malik cuma bilang begini. Siapa yang mau tawadhu, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Waduh. Kemudian Khalifah Harun Ar-Rasyid tersinggung namanya. Wah, kemudian merasa. Faqala nahau anni hadzal kursiyah wa jalasa ma'an nas. Weh, singkirke kursi, aku tak lungguh wae biasa karo wong-wong ini biasa. Wah, ini bentuk ketawaduan dari Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ya, faedah apa yang kita bisa belajar dari kejadian ini? Bentuk ketawaduan. Jadi kalau mau Anda belajar, maka Anda harus menunjukkan ketawaduan. Ya, al-adab kata ulama, al-adab qoblal ilm. Sebelum Anda belajar, Anda harus punya adab dulu. Tunjukkan adab, moral, perilaku baik Anda kepada guru. Ini ajaran kita. Ya. Dan bagi guru, bagi kiai, bagi ustadz, samakan murid-murid. Tidak ada ini muridnya gubernur, semua sama. Ya, ini penting. Ini seperti yang juga kita dapatkan pelajarannya dari Allah Yarham Simbah Kiai Haji Ali Maksud, ya, simbah kami di pesantren. Beliau memberikan ketetapan, ya, di pondok tidak ada gus-gusan, semuanya murid, semuanya santri. Ya, meskipun anak kiai gede, oke, mondok di sini boleh. Cuma ketika di sini sudah tidak boleh ada bawa-bawa gus di rumahnya. Di sini tidak ada gus-gusan. Penting nih sekarang. Ya. Ini supaya apa? Dan sampai hari ini ajaran ini kita terapkan, anak-anak kita di Keramat tidak boleh dipanggil Gus. Kenapa? Supaya mereka belajar, dan belajarnya itu seperti santri biasa, murid biasa tanpa beban, gitu. Kalau mereka ini sudah diberi Gus, ini mereka terbebani ketika belajar. Kalau nggak bisa, mereka jadi malu, jadi isin, jadi sehingga mereka tidak mau lagi belajar, dan seterusnya. Ya. Ini nanti rentetannya banyak. Ini dasarnya kenapa kita harus menyamakan murid kita, ya, tidak boleh dibeda-bedakan. Siapapun terserah belajar, dan itu harus disamakan. Tidak boleh yang satu ini dianggap gimana, yang enggak. Kalau itu nanti pasti pembelajarannya tidak akan sukses, tidak akan berhasil. Ya, inilah saudara tawaduknya Khalifah Harun Ar-Rasyid. Khalifah, raja di raja. Ini bukan raja otok-otok, ini raja yang luar biasa, yang waktu itu menjadi tumpuan peradaban manusia. Ini kerajaan Abbasiyah, dan beliau adalah khalifahnya waktu itu, sultannya. Ya. Dan beliau mau belajar, dan beliau mau belajarnya seperti orang-orang, tidak dibedakan, nggak pakai kursi, nggak pakai apa. Sebab ketika belajar, dia bukan sebagai khalifah, dia bukan sebagai pemimpin negara, tetapi sama dengan yang lain.
beliau sama-sama sebagai muridnya Imam Malik. Subhanallah. Ya. Ini contoh dari tawaduknya Khalifah Harun al-Rasyid. Ya. Jenengan mesti tanya lagi. Itu karena Khalifah Harun al-Rasyid masih ketemu Imam Malik, ketemu orang tabi'in. Hebat dong. Lah kalau orang sekarang, ya banyak juga orang sekarang tawaduk. Ya. Kita lihat namanya Kiai Sya'rani Ahmadi, masih sugeng di Kudus. Salah seorang kiai sepuh hari ini yang masih sugeng di Kudus. Ya. Beliau hafal Quran, beliau punya karangan banyak. Beliau yang hari ini mengampu pengajian tafsir di Masjid Menara Kudus. Ya, setiap kalau tidak keliru hari Ahad atau hari Jumat. Sampai hari ini, meskipun keadaan beliau sudah payah, tetapi tetap beliau mengaji luar biasa. Orang-orang bertanya kepada Mbah Sya'rani, Mbah, dan itu sudah lama, bukan kok akhir-akhir itu sudah lama, karena beliau ketokohan, kepinteran, macam-macam. Ditanya, Mbah Sya'rani, jenengan kok mboten damel pondok piyambak mawon? Kok jenengan tidak bikin pondok saja? Yang dengan itu jenengan punya murid yang manggon, ya, melayani panjenengan dan seterusnya. Kok jenengan nggak bikin pondok saja? Apa jawaban dari Kiai Sya'rani? Masih hidup, jenengan bisa tanya. Lah, ngapain saya bikin pondok? Wong ada pondoknya guru saya. Jadi masih ada pondok. Jadi, Masya Allah, ini bentuk sikap tawaduknya Kiai Ahmad Sya'rani Ahmadi. Ngapain saya bikin pondok? Masih ada pondoknya guru saya. Saya bisa ngabdi di pondoknya guru saya, gitu. Dan pondoknya guru saya masih berjalan baik-baik saja. Ngapain saya nambahi urusan? Masya Allah, ya, ini sikap tawaduk luar biasa yang harus bisa kita jadikan cerminan. Lah iya, masih ada pondok babu dak kan gawe pondok lah haula wala quwata illa billah. Ya. Ini maksudnya bukan apa-apa, tetapi maksudnya ya sikap tawaduk ini bisa kita lakukan sampai hari ini. Meskipun ya jenengan orang yang pintar, orang yang kaya, Masya Allah, luar biasa. Kadang kita masih mendengar orang kaya-kaya pengen bilang, orang yang berpengaruh, saya pengen bikin pondok. Ngapain ngurusi? Emang dengan itu ganjarannya itu kan bisa, maunya dia punya dana dititipkan kepada kiai, ganjarannya itu sama. Daripada dia repot-repot ngurusi hal yang bukan bidangnya, ya, sampai kemudian ini yang kadang kita ini ya melihat hal-hal seperti itu di kalangan masyarakat. Ini kita tunjukkan contoh-contoh bukti ketawaduan dari para kiai. Ya. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kita lihat bagaimana ungkapan para ulama, para kiai seputar sikap rendah hati. Wa min aqwalis salihin anit tawadu. Qaulu Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah menyatakan begini. Inna minat tawadu ar-ridha bidun min syarafil majlis wa antusallima ala man laqit. Termasuk tawadu adalah kalau Anda mau duduk di tempat yang lebih rendah dari yang semestinya Anda dapatkan, itu bentuk tawadhu. Ya, Anda mau duduk di bawah, ya, mestinya Anda duduk di atas. Jangan mau duduk di bawah, toh. Atau wa antusallima ala man laqit. Anda mau salam, mau uluk salam apa bahasa Jawa? Bahasa Indonesianya apa uluk salam? Memberi salam. Anda mau menyatakan assalamualaikum, itu bentuk tawadhu. Nah, kita lihat, kita mau salam nggak kadang diem aja. Mesti nasi wa iyyakum. Semoga menjadi pelajaran kita semua. Ya, jadi bentuk tawadhu itu diantaranya kita mau salam duluan kepada orang lain. Masya Allah. Wa qala Ibnu Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas menyatakan, minat tawadhu ayyashraba ar-rajul
min su'ri akhi. Bentuk tawadhu antara lain kalau Anda mau minum bekas minuman teman Anda. Itu tawadhu. Termasuk tawadhu kata sahabat Abdullah bin Abbas. Ya, ini sahabat mufassir. Ya, penerjemah Quran. Beliau ngendikan termasuk tawadhu kalau Anda mau minum bekas minuman teman Anda. Sekarang lo kok minum salaman corona. Ini saudara-saudara, ya Allah. Ini bentuk-bentuk tawadhu ya. Luar biasa. Kenapa? Sebab atharul surul mukmin barokah. Bekasi wong mukmin itu barokah. Ini kalau Anda punya iman ya. Imannya itu tipis-tipis ya repot. Ini. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Imam Hasan Basri pernah ngendikan gini. Hal tadruna mat tawadhu? Tahu enggak kamu apa sih tawadhu itu? Rendah hati itu apa? Tidak nunggu jawaban, beliau jawab sendiri. At-tawadhu antakhruja min manzilika falataqa musliman illa ra'aita lahu 'alaika fadlan. Tawadhu itu ya enggak aneh-aneh, bukan sesuatu yang aneh, angel ya. Tawadhu itu Anda keluar dari rumah, Anda ketemu orang dan Anda menganggap dia lebih utama dari jenengan. Itu namanya tawadhu. Ya, sampean ketemu wong liya dan jenengan anggap itu lebih baik, lebih hebat, lebih mulia, lebih utama dari jenengan, itu bentuk tawadhu. Bapak baik. Lah, balik ini ngawake dhewe kita sekarang, masya Allah luar biasa. Ketemu orang menganggap, itu luwih rendah orang, kayak luwih cilik, kayak luwih, masya Allah. Ini luar biasa ini. Imam Hasan Al-Basri. Tawadhu itu berarti kalau kita belum begitu berarti kita belum punya sikap tawadhu. Masya Allah. Wa su'ila Al-Fudail bin Iyad, tokoh sufi luar biasa, rahimahullah anit tawadhu. Faqala antakhdu'a lil haqq wa tanqadu lahu wa tanqada lahu. Tawadhu itu apa? Tawadhu itu Anda menerima kebenaran dan Anda melaksanakan kebenaran, itu namanya tawadhu. Walau sami'tahu min sobiyin, ya, meskipun Anda terima itu dari anak kecil, qabil tahu, Anda terima itu. Walau sami'tahu min ajalin qabil tahu, meskipun orang itu lebih rendah dari Anda, lebih bodoh, lebih miskin dari Anda terima. Itulah tawadhu. Ya, jadi tawadhu itu Anda mau menerima omongan orang dan omongan itu benar dan Anda terima, itulah yang namanya tawadhu. Jangan seperti yang kita sering dengar, ya ada orang, Pak, udah wong poso kok poso kok mangkroh kok enggak poso. Kita bilang apa kemudian? Cacilik melu-melu. Nah, ini namanya bentuk tidak tawadhu. Cacilik melu-melu. Serah melu-melu cacilik. Nah, ini namanya somse, ya tak? Ini bentuk sombong itu begitu. Anda tahu itu benar, sesuatu yang benar. Masa anak tua nggak ada ngapa-ngapain, lah kok nggak puasa? Wis dieleke malah sing bocah sing ngeleke wes cacilik lah dicela. Ini namanya tidak ada sikap tawadhu. Tawadhu kata Imam Fudail, Anda menerima kebenaran karena itu benar, terima. Meskipun dari anaknya, meskipun dari adiknya, meskipun dari tetangga yang dia ini lebih rendah derajat ilmunya. Ini namanya sikap tawadhu. Jadi yang kita junjung tinggi adalah kebenaran. Ini berarti tawadhu. Ya, mari kita lihat diri kita. Gambarannya sikap tawadhu, penyair bilang begini. Tawadhu takun kan najmilaha linadhirin ala safahatil ma'i wa huwa
rafi'u wala taku kaddukhani ya'lu bi nafsihi ala tabaqatil jawi wa huwa wadi'u. Tawadhu takun kan najmila halinadhirin, bersikaplah rendah hati. Takun kan najmi, Anda laksana bintang, la halinadhirin ala safhatil ma, yang cemerlang, terlihat cemerlang ketika dia berada di atas air. Gitu. Cahaya bintang itu cemerlang, terlihat di atas air. Bagi orang yang melihat cemerlang, cemelorot. Wahwa raf, dia di bawah terlihat cemerlang. Wahwa rafiun, dan memang dia berada di atas. Cahayanya di bawah cemelorot dan dia di atas. Wala takukat dukhani ya'lu binafsi, jangan Anda seperti asap kebul. Gimana itu? Ya'lu binafsi, yang naik ala tabaqatil jawi, ke atas. Wa huwa wadi'un, padahal dia keadaannya ada di bawah. Kebul itu munggah padahal ning ngisor, gayane tok. Maksudnya janganlah Anda seperti kebul, jadilah Anda seperti bintang. Maksudnya begitu. Bintang gimana? Dia keadaannya di atas tapi di bawah memberikan pancaran. Ini saudara-saudara. Ya. Terakhir, wa thamratut tawadhu al mahabbah. Itu buah kita ini tawadhu adalah kita ini disenangi sama orang. Nah, kama anna thamratal qanaa'ah ar-raha. Sebagaimana buahnya qanaa'ah itu merasakan nyaman diri. Ya. Wa inna tawadhu'a syarif yazidu fi syarafi kama anna takabbural wadi yazidu fi dhi'ati. Seorang yang terhormat kok dia tawadhu, maka dia akan semakin mulia, semakin dihormati orang. Orangnya itu tinggi, pangkatnya dhuwur, tapi dia mau tawadhu, dia pangkatnya justru semakin tinggi. Sebaliknya, ya, orang yang gaya, ya, maka siapapun orang yang gaya, yang sombong, siapapun dia, dan dia ada di tingkat atau kedudukan apapun kok dia sombong, maka dia pasti akan menjadi orang yang rendah. Ini sebab sikap sombongnya. Oleh karena itu Imam Ibnu Samak ngendikan begini kepada muridnya Isa bin Musa, tawaddu'uka fi syarafika asyrafu laka min syarafika. Sikap rendah dirimu, ya, dalam keadaan kedudukanmu yang tinggi, ya, itu lebih tinggi daripada kedudukanmu itu sendiri. Jadi sikap tawadhu kita, rendah hati kita, itu lebih tinggi dari kedudukan kita. Apapun kedudukan kita. Sebab apa? Dengan sikap tawadhu, kedudukan kita semakin tinggi. Tetapi meskipun kedudukan kita tinggi, kalau kita tidak punya sikap tawadhu, justru kedudukan itu semakin menjadi rendah. Gitu ya. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Jadi bukti atau buah dari tawadhu itu kita disenangi sama orang. Siapapun itu, Allah senang, siapapun akan senang. Bahkan musuh kita hormat terhadap orang yang tawadhu. Ini. Sebaliknya, kalau kita bersikap sombong, nah itu mestinya kita tidak akan disukai oleh orang. Siapapun dia, mbuh kuwi anake, mbuh bojone, mesti ora seneng karo wong sing sombong. Nah, apa itu sombong? Bagaimana sombong? Bentuk-bentuknya sombong, insya Allah akan kita kaji, kita kupas besok, ya, di lain kesempatan. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, pemirsa semuanya. Semoga apa yang kita sampaikan bisa difahami dengan baik
bisa memberikan pemahaman yang baik, dan kalau memang itu bisa difahami, mohon mari kita tularkan, mari kita sebarkan kebaikan-kebaikan ini, yang dengan itu semakin kita bertambah kebaikan kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal li wa lakum. Wallahu a'lam taufiq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.